Dengan jelas kenyataan gitu Loh, kok. sekarang boleh aku tanya, buktikan, aku bisa membuktikan kalau bola balik fakta, boleh? Boleh? Boleh nggak? Tidak ada. Kamu Saya bisa membuktikan hanya mau kalau cari pembenaran diri kalian kamu. itu tukang bolak balik fakta, boleh kan? Boleh nggak? Kamu katanya ulama. Ulama Saya apa? tanya, aku Jahanam, bisa jahanam. nggak memberikan bukti kalau kalian itu tukang membolak balik fakta dan sejarah? Kamu ini ulama apa bukan? Ulama kok ngomong orang jahanam? Itu ulama dari mana tuh? Memang wajib mengatakan Mbak Alawi jahanam karena dia mengaku-ngaku keturunan Jahanam Nabi. itu apa jahanam? Jahanam itu apa jahanam? Neraka jahanam, masuk neraka. Kamu tuh yang tempatnya nanti di neraka jahanam kamu. Tengku Sayyid, biarkan dulu Faruk ini mau menyampaikan apa coba. Enggak jelas. Saya ingin mendengar. Nyap. Apa yang mau disampaikan coba? Faruk apa yang coba mau disampaikan apa coba? Saya mau menyampaikan ya, berhenti kau punya narasi-narasi memecah belah umat itu, berhentikan. Hentikan. Nah, Ya. jadi berhenti kau untuk memecah belah umat. Nah, satu saya catat ya. Ya. Dua, Kemudian ya, jangan memfitnah, ya. Jangan memfitnah orang yang sudah meninggal sudah beratus-ratus tahun, kamu fitnah semuanya. apa bentuk fitnahnya apa? Bentuk fitnahnya apa? Loh. Oh, bentuk Tengku santai dulu, diam Tengku, ini direkam, biarkan Mang Ayi yang meladeni Tengku, santai dulu Tengku, santai. Nggih. Mang Ayi lagi nyatet dan juga di bawah lagi rekam. Silakan Faruk, kamu bernarasi bebas saat kamu ini, silakan. memfitnah orang, itu memfitnah orang dengan membatalkan nasab orang itu benar kan? Oke. Ya. Tapi nanti jangan turun ya, Faruk, nanti ketika saya bahas jangan turun ya, biar semua dapat pencerahan ya. Pencerahan apa? Saya tidak butuh pencerahan dari kalian. Kalian ini kan orang sakit hati. Orang yang sakit hati. Kalau saya butuh pencerahan dari kalian. Oke. Kalian ini kan Narasinya nanti kita lawan narasi dulu, Sayyid nih nanti. Kalian kan orang-orang yang kalah panggung. Kalau tak mau pencerahan, tai itu berarti namanya. Orang-orang yang kalah panggung tersaingi akhirnya sakit hati, jadinya berkuar-kuar di medsos. Ya, seperti itu. Mas Faruk ini dari mana nih, Mas Faruk nih? Saya dari Maluku. Maluku. Oke. Kamu bilang Mbak Alwi tidak punya peran di Maluku, itu perannya Mbak Alwi. Kamu tahu tidak? Bohong. Mbak Alwi itu berperan Mbak Alwi di Maluku ya. Saya catat Mbak Alwi di Maluku ya. Di Maluku. Boleh nanya nggak, Mbak Alawi di Maluku suka ngambil apa gratis nggak? Kenapa? Sayyid. Sayyid. Kamu coba Faruk pergi ke Maluku, umurnya terus kamu berapa tanya. Faruk? Ini host nanya Faruk umurnya berapa Faruk? 12 tahun. Kamu pergi ke Maluku terus kamu tanya tuh. Faruk, Apa aku sih? nanya, hostnya nanya terakhir, Faruk umurmu Dari berapa? tahun sebelum kemerdekaan sampai saat ini apa sih sepak terjangnya Mbak Alwi? Faruk, aku nanya umurmu Sepak berapa terjangnya Faruk? Mbak Alawi. Tahu saya Ya umur berapa, kan? nggak perlu. Sepak terjangnya Mbak Alawi di Maluku bikin anak doang. Nah, itu ya mulut kamu tuh, mulut. Salahnya di mana? Ayo, salahnya di mana kalau nggak cuma bikin anak doang? Ngecrot sono, ngecrot sini. Tumben Sayyidku bisa main cakep. Main cakep Mas. Sorry. Boleh izin saya jawab Pokoknya Faruk narasinya nih. Tengku Kori boleh Mang Ayi lanjut aja. Pokoknya ini tiktokan Faruk sama Mang Ayi, yang lain hanya bumbu aja. Silakan. Enggak. Termasuk Tengku Kori nggak baik, boleh banyak ngomong. Lanjut Mang Ayi sama Faruk coba. Bang Faruk ya, Bang Faruk. Tadi Bang Faruk menyampaikan bahwa Sayyid Kori itu pemecah belah umat, kira-kira begitu ya.
Ini memang framing yang dilakukan. Lalu saya tadi juga mendapat informasi bahwa Sayyid Qori itu rasis. Ya. Ini semua harus ditakrif nih. Bang Faruk mengaji nggak dulu? Bang Faruk mengaji nggak dulu ya? Nah, ini Enggak, jangan tanya ngaji, fitnah. Pak Alawi mah enggak ada yang ngaji. Ya begini ya. Dari dulu tidak ada yang menggugat. Ini disampaikan oleh Bias Cahaya tadi. Itu dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan. Dalam tataran keilmuan itu bahasa tidak berlaku sesungguhnya. Contoh misalnya dalam teori-teori fisika. Ya, dalam teori-teori fisika dulu Einstein menyatakan dalam teorinya dilatasi waktu itu bahwa semua membutuhkan waktu. Tetapi ketika perkembangan teknologi itu, penelitian dilakukan dan sebagainya, maka ada antitesis dari Einstein itu yang disampaikan oleh Max Planck. Bahwa dengan teori kuantum, waktu itu sudah tidak ada lagi. Itu biasa dalam ilmu pengetahuan biasa. Termasuk hari ini, kalau narasinya dari dulu tidak pernah digugat, dari dulu tidak pernah mempermasalahkan dan sebagainya, maka di tataran ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipakaikan sebagai narasi-narasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Begitu. Dulu tidak dilakukan penelitian, hari ini ada. Dan tesisnya itu sudah disampaikan. Memang secara normatif, memang secara kode-kode keilmuan harus disampaikan dalam bentuk struktur penyampaian pendapat atau penemuan-penemuan secara keilmuan, baik itu berupa jurnal, paper, atau tesis, begitu disampaikan saja. Kalau dengan narasi seperti ini, saya kira kita tidak dapat mendapatkan satu parameter yang jelas terkait satu masalah. Begitu ya. Jadi kalau hari ini Kiai Imad menyampaikan batal misalnya, munqatiun misalnya ya, misalnya seperti itu. Ya tidak usah dibantah dengan narasi, apalagi dengan propaganda. Dibuktikan saja bahwa Kiai Imad itu keliru. Ente itu keliru, Kiai Imad, yang benar itu ini. Gitu ya. Tapi tidak dengan narasi. Kan narasi Kiai Imad itu apa? Tesis Kiai Imad itu tidak ada yang disampaikan terkait klan Ba'alawi sejak abad ke-4 sampai abad ke-9. Kan itu saja sebenarnya masalahnya. Nah, tinggal dibuktikan adakah? Itu kan begitu. Nah, lalu yang disampaikan oleh yang lain juga bahwa Sayyid Qori itu adalah pemecah belah umat, ya itu. Ya kalau dirunutkan sekarang itu anak-anak itu suka berkelakar bahwa catatan elektronik itu kejam, misalnya ya. Memang iya, karena kalau dirunut nih, silakan saja. Yang rasis itu siapa? Sopo iki yang rasis itu? Yang pemecah belah umat itu siapa sih? Nah ini malah jadi ambigu ya, malah blunder nih kalau dari kalangan Ba'alawi ini menyatakan bahwa Sayyid Qori atau orang yang berpihak kepada Kiai Imad itu dituduh sebagai fitnah. Jadi dalam kaidah hukum, siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Kira-kira begitu. Kiai Imad sudah mendalilkan bahwa terputus ya nasabnya Ba'alwi ini kepada baginda Rasul ya, dan dibuktikan dengan data-data penelitian dan sebagainya. Nah sekarang yang menyatakan, yang mendalilkan bahwa beliau itu keturunan Nabi, duriah Nabi, silahkan. Dalam kaidah hukum, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Begitu saja kok repot. Nah gitu ya, saya meminjam dari istilahnya Allahu yarham Gus Dur, kira-kira begitu. Jadi ini kalau polemik ini tidak ditempatkan atau didudukan masalahnya, maka akan terjadi seperti halnya Rohingya. Saya jamin ini, ketika bangsa Nusantara terusik, ya propaganda itu nanti akan blunder masing-masing.
ya, maka ini kejadian Rohingya kedua di dunia akan terjadi. Eksodus yang sebagaimana terjadi dari Mesir ke Palestina itu akan terjadi. Ini jangan main-main. Apa yang terjadi copinisme ini akan terjadi. Apalagi nanti kalau para naratornya berbicara begini, darah kami mendidih ketika mendengar bangsa kami direndahkan. Nah ini berbahaya ini. Jangan sampai narasi ini keluar dari bangsa Nusantara. Saya ingatkan ini kepada saudara-saudara ini. Jangan sampai ada yang berpidato seperti itu. Jangan sampai. Saya tidak pernah merendahkan golongan Ba'alwi. Tidak pernah saya menyampaikan bahwa hal-hal saya secara pribadi menolak. Tetapi secara keilmuan, secara akademis, pendapat Kiai Imad itu harus diterima. Ini saya nyatakan nih, harus diterima untuk sementara sebelum ada tesis atau antitesa yang akan datang berikutnya. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada para Gus, para Yai, terima kasih juga saya penghargaan